وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والوارثين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق النبلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Allah insyaallah mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syaikh almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Padapan Surya Raya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terbaik oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadakan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebaikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, Adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, bahkan payah hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta berbalas budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah aju tak aju, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam,
dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan seksama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap beriman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah, jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna atau jadul badur. Tiada lain amalan kita, Tariqah Qadianah sebagai pondok pesantren Surya Raya, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Pan Surya Raya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada segala ikhwan tertanda Syekh Ahmad Shahidul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdullah Syekhullah Rasulullah radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada was salihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa abina wa ummina Hawa wa man tanasala bainahuma ila yaumiddin kullu syai'in la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح الوليين والوليات المشايخ إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سلسلة القادرية نقشبندية معهد سوريا وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وغوث الأعظم رب العالمين شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وتصرف شر وسيد الشعب القاسم بن الرحمن وشيخ معروف البكري وسيد الشيخ السرقادي وسيد الشهادي العامر وسيد الشيخ حسن الرسول وسيد الشيخ أفرع الصالح وسيد الشيخ يوسف الأمداني وسيد الشيخ ياسين القصوى وسيد الشيخ أحمد بن النقشبندي وأفراد الإمام الرباني وسيد الشيخ محمد بن عبد الغفار السنباسي وسيد الشيخ حسن بن سعد الجرغاني وأفراد الشيخ عبد الله بن وأفراد الشيخ صالح بن وفاة وعالم وشيخ المكرم محمد عبد الله سيد المسؤول رضي الله عنه وقدس الله سره ورسوله وفروعه وعن سلسلتهم ولا آخرين عنهم كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن وصلنا واستوصلنا وقلدنا إنك بدعاء الخير كل شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارقها إلى مغاربها بيمينها إلى شمالها ومن طرفها ومن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ينحل به العقد وتغفر به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي نحل به العقد وتنفرد به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحن به العمر وتنفرد به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
يا إمام المتقين ويا صفوة العابدين ويا قوي الأركان ويا حبيب الرحمن ويا مجلي الكلام القديم ويا شفاء أسقام السقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, amin, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir, amin. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, amin. Terutama kepada sahibul hajat, keluarga besar Raudhah Akumal, dimudahkan rezeki yang halal, amin. Dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai berikut: Allahumma anshur alaihi nafa'ati wa ridwan wa amidna bi asarihi fi kulli waqti wa makan. Manqabah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Diriwayatkan di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya yakin Tuan Syekh bisa mengembalikan anak saya hidup kembali. Saya mohon pertolongan Tuan. Mendengar permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang kamu pulang, anakmu sudah ada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu belum ada. Segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis, melaporkan bahwa anaknya itu belum ada. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah ada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan ia datang lagi menghadap Syekh sambil menangis, mohon anaknya hidup kembali. Kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata,
Sekarang tidak akan salah lagi, pasti anakmu sudah ada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, anaknya sudah ada, berkata oleh Syekh Abdul Qadir. Mengenai peristiwa ini, Syekh munajat kepada Allah, Ya Allah, Engkau Maha Kuasa menciptakan makhluk dengan mudah. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhluk di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Mengapa hanya menghidupkan seorang saja sampai 3 kali? Hamba malu oleh perempuan itu, dan apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, semua ucapanmu kepada perempuan itu tidak salah. Pertama kali kamu mengatakan kepada perempuan itu anaknya sudah ada di rumah, malaikat baru mengumpulkan tulang-tulangnya yang berserakan. Dan yang kedua kalinya, seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan yang ketiga kalinya, si anak diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Allah berfirman, wahai Abdul Qadir, kamu jangan kecewa. Sekarang silakan kamu minta, pasti ku beri. Spontan Syekh merekatkan kepalanya, bersujud sambil berkata, Engkau Khaliq, apa saja yang kau berikan akan ku terima. Lalu Allah memberi hadiah kepada Syekh dan berfirman, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat tanah, tentu akan jadi emas. Syekh berkata, Ya Allah, semua pemberianmu kurang begitu bermanfaat bagiku. Aku mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah aku tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, namamu dibuat seperti namaku. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dan dengan yang menyebut namaku. Allahumma ansur alaihi nafahati wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Allah sultanil awliya wa qurratil asbiya qutbir rabbani wal ghawfis samadani Syedi Syamidin Abdul Qadir al-Jilani wa sallallahu surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika abdil qadiril mujtaba waqfir qulubana min kulli wasfin yudha'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa a'izna ala sunnati wal jama'ah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana وفرج بها همومنا واشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi atawassuki wa riwa'atuhi a'tini mahabbataka wa ma'alikaka wa a'tini ma'aka'adaka. Ya Yuniwan sekerja ahli silsilah Tariqah Qadir sampai Surabaya, wabil khusus di hadapan Guru Agung Syekh Muhammad Abdullah Syekhul Masud Al-Qadi Al-Ansari Al-Jami Al-Wahab Al-Muntaki Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Yang saya muliakan Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Kiai Haji Mustafa, dan juga yang saya muliakan Kiai Haji Syamsul Ma'aki Wakil Talqin yang dari Gresik. Mohon maaf dari tadi hanya jumpa sekali karena masuk ke sini tempatnya sudah sempit. Jadi kalau berdesak-desakan di sini agak kurang enak. Jadi saya ada yang lorong duduk saja. Ya, maaf, bukan tidak menghormati. Dan urusan hati itu tadi saya baca kitab karena tadi siang belum sempat membacanya. Sebagai referensi saja. Dan kepada semua ikhwan, baik yang dari yang Raudhah Al-Kumal atau Raudhah Al-Maki yang dari Gresik, yang semuanya yang saya muliakan. Melanjutkan pembacaan kitab Fathaul Suhur karangan Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdullah Syekhul Masud radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, di dalam bulan ini huruf pertama adalah jim dan sudah dibahas bersama. Sekarang memasuki huruf yang kedua, yaitu mim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Syekhina wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdullah Syekhul radhiyallahu anhu, nafa'ana bi ulumi wa asrarihi wa alinna bi madadi fid darin amin. Wa amma al-mim fi hadha ash-shahri al-maw'idatu. Wa amma al-mim, adapun mim apa disapa? Saya tidak biasa kalau mengenai kitab dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Wa ammal mim, adapun mim fi hadha sahari edal kalinto bulan al-mau'idatu palika kakeren. Saya maksud mim edal kalinto bulan, yang dimaksud mim dalam bulan ini, yang dimaksud oleh guru kita adalah peringatan atau bimbingan mau'id. Bisa dikatakan begini, kalau bahasa apa ya, pekeleng atau nasihat atau petua atau pelajaran. Maka di sini dijelaskan mau'idah itu apa. Sering kita dengar kalau ada pengajian, maka MC yang manggil mau'idah itu hasan, pelajaran yang baik atau nasihat yang baik atau petua yang baik atau peringatan yang baik. Apa mau'idah itu sesungguhnya? Mau'idah itu diartikan di sini oleh Syekhina, oleh guru kita, al-mau'idatu hiya allati allati talayyanu qulubal qasiyah karomaikarto. Mau'idah itu
sebisa allati sayfatul mau'idah talayyanul qulubal qasiyah sema lemes al-qulub sema lemes wana mau'idah al-qulubal qasiyah de kaate al-qasiyah disegegi. Artinya mau'idah itu siapa saja yang mendengarkan mau'idah atau melaksanakan mau'idah itu, maka hati orang itu akan lunak atau akan apa lemes ini akan lembut, berhati lembut, tidak kasar. Karena abi tamat-tamatnya bahasa Indonesia. Wa tatamma'u uyun al-jamidah, dan bisa makini aing mata pona pemawang itu kan itu al-uyun al-jamidah dekah mata si ampun kali. Artinya bagaimana mau itu bisa membuat seseorang menangis, yang mana sudah tidak bisa menangis lagi. Dikatakan dengan sini uyun al-jamidah. Maka kalau dalam syair itu satul ba'du dari pangku litaqrabu wa tasbuhu ainat dumu' litajmuda. Artinya saya mencari tempat yang jauh agar dekat, dan sekarang saya menangis terus agar tak akan menangis lagi. Artinya uyun al-jamidah, orang yang sudah tidak bisa menangis lagi bisa menangis lagi. Itulah mau'idah. Wa tasallahul amal al-fasidatan, bentukan mau'idah itu bisa membenci pada mau'idah dan banyak-banyak kelakuan al-fasidatah serosa. Dalam arti mau'idah ini bisa memperbaiki semua amal perbuatan al-fasidah yang rusak. Kelakuan serosak itu bisa ikuce kalaban mau'idatul hasanah. Kalaban nyirang, kalaban ngiding, kalaban ketiporapan, saya mau'idah itu bisa abimbing merusak. Artinya pertama artinya gedi bisa lemes, artinya bisa lembut. Ini kemau'idah mengambil pelajarannya. Orang yang sudah tidak bisa menangis lagi, letak nangis sekali, kejinya, sadis, letak rasa nyisran sama sekali. Setelah mendengarkan mau'idah, maka akan orang gila bakal nangis semua. Maka poinnya itu qulubul qasiyah, uyunul jamidah, al-amal al-fasidah. Itu poin yang saya benci sarang mau'idah. Poinnya itu artinya mau'idah itu bisa membenci hati, membenci kelakuan, bisa orang yang tak menangis, tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu bisa ingat orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bersebab jalan mau'idhatul hasanah. Sekali itu sudah saya di depan. Tidak ada kali yang tidak ada ke arah kita sudah berhubungan itu ibadah dua sekali bulan hanya mengambil nikah Allah pada bukan di mengenai istiqomah sendiri. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilahi anta rasuli wa ridha amruhi a'udhu bimahabbataka wa ma'rifaka
silsilah dan juga keluarga kita harus sehat. Nampun Rasulullah Rasulullah Al-Fatihah. Hadratul Mukarramun dan Mukarramun, para alim ulama, para kiai, khususnya kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maududi selaku wakilnya Allah harus di Madura ini ditancapkan di Pataman Al-Komal ini. Para kiai seperti dan para kiai lainnya, jamaah ikhwan Al-Komal dan juga Al-Muafi yang pada malam hari ini berkolaborasi antara Al-Komal melawan Al-Muafi dengan skor 0-0. Sebenarnya saya menuju Al-Komal ini untuk tolabul ilmu, hadir gitu aja dan mencari ilmu keberkahan di Al-Komal ini. Tapi lagi di WA untuk memberikan oleh-oleh, karena kemarin pada tanggal 31 Desember 2022 Al-Muafi berangkat mudik pulang kampung Sohbah ke Syekh Mursyid sampai tanggal 1 Januari 2023. Jadi perjalanan Sohbah kemarin itu perjalanan 1 tahun. Ya benar. Kalah. 1 tahun. Awalihi wa akhirihi. Perjalanan menuju Madura ini sebenarnya mulai bulan kemarin ingin hadir di Al-Komal, tapi ternyata salah tanggal. Kalau saya lewat Sampang ini, apalagi di perempatan jalan provinsi sana itu, saya selalu ingat ada menantu saya, Mbak Abu Bakar yang ada di sana. Jadi Mbak Abu Bakar itu dulu di Surabaya di Perak. Saya dibawa sama abah saya ke Mbak Abu Bakar itu. Saya pada waktu masih kecil tapi masih ingat apa yang disabdakan oleh beliau. Siapa ya dong? Bapak saya, siapa ini? Ini anak saya yang pertama, Pak Yai. Ini dikir terus ini anaknya. Jadi ketika lewat Brebes selalu saya tawasul kepada beliau di Fatihah. Ada lagi dulu itu namanya Yai Mukti, katanya dari Tatan, apa dari Pai? Pal-pal tatat. Ya, Mukti. Itu ke rumahnya abah saya itu juga gitu. Pada waktu saya masih bayi itu anaknya siapa itu? Anak saya. Kok zikir terus? Padahal sering saya itu lupa untuk zikirin yang pertama. Pada saat berangkat menuju Sirnarasa, ini Al-Muafi alhamdulillah bisa mengadakan sendiri. Kalau beberapa sofa yang lalu, yang pertama ikut dengan jamaah Malang, kemudian yang kedua ikut jamaah Surabaya, dan ini bisa mengadakan sendiri alhamdulillah. Paling lama juga setahun, dari tahun 2002 sampai tahun 2003. Iya, benar. Ya. Sebenarnya beliau ini, Syekh Mustafa ini kita ajak untuk memimpin, tapi ada acara katanya acara Jisamsu, zikir sampai subuh.
Ternyata di Senarasa tidak mengadakan jizam. Bisa lah. Kalah ilmu. Berangkat itu hujan, mulai dari masuk tol sampai Cirebon sampai Peteng ya. Saya teringat ada beberapa informasi dari sosial media Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa tanggal 28 sampai tanggal 3 Januari akan mengalami iklim yang ekstrim. Di Jawa Tengah itu kita lihat pemandangan samping kiri kanan itu pada banjir semua. Tanaman terbenam oleh air, kemudian beberapa rest area itu tutup karena kebanjiran. Jadi kalau cerita banjir ini ingat ceritanya orang Madura. Ketika turun dari bis kemudian jatuh di lumpur, itu apa bilangnya orang Madura? Waduh, saya jatuh di tanah air. Mau mengatakan lumpur itu tidak tahu, di tanah air. Saya jatuh di tanah air. Tidak lama saya itu lewat di perempatan Kapasan Surabaya. Ada tukang becak yang tiba-tiba saja belok kanan memotong kendaraan saya. Saya bilangin, Pak, apa kata orang Madura? Saya sudah kasih tanda tangan. Dari becaknya itu dia ngangkat tangan begini, tapi saya lihat bukan begini, tapi begini. Apa kata tukang becaknya itu? Saya sudah kasih tanda tangan. Kasih tanda itu bilang tanda tangan. Saya orang Madura, tidak bisa dilawan. Dan lagi ceritanya Gus Dur itu, orang Madura mau ke Jakarta, naik bis Akas. Di dalam bis Akas itu sudah ada penumpangnya, di antaranya yang di depan itu orang Nasrani. Orang Madura naik bis Akas menuju Jakarta. Orang Madura kan doa dulu, begitu naik bis, Bismillah. Orang Nasrani ini kedengaran, dia duduk di sebelahnya, di depan orang Nasrani. Ditanya, Pak mau kemana? Mau ke Jakarta saya. Mohon maaf Pak, ini bis Akas bukan Bismillah. Dikatakan orang Madura dan baik Bismillah. Sesampai di Semarang, hujan terus, ada pohon tumbang itu menghalangi laju bis. Apa katanya orang Nasrani? Haleluya. Katanya orang Madura, Pak, itu bukan haleluya, itu halilintar. Orang Madura dilawan. Ya. Secara singkat saja, alhamdulillah perjalanan diberikan kelancaran, sampai Cirebon betul-betul terang, sampai pulang terang. Dan sebelum maghrib sana sampai jam 3. Jam 3, berangkatnya itu jam 12 malam. Karena cuacanya peteng, hujan terus, jadi perjalanan itu lambat. Perkiraan saya zuhur sampai di sana, ternyata asar baru nyampe di sana. Langsung sombang persiapan sholat maghrib dan amalia maghrib. Nah, sebelum maghrib saya dipanggil oleh Abah Ros melalui Ustaz Lukman, manggil ke madrasah beliau. Ternyata di sana sudah ada Abah Jagat. Nah, pembicaraan pada waktu itu tentang negara. Abah Aus bilang bahwa negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau partainya ada 2 partai. Kalau banyak partai itu bisa berlemak partai. Kalau masih banyak partai, katanya sesuai tanbih bahwa negara, agama dan negara.
Kalau partainya ada dua, mewakili agama dan negara, Indonesia ini baldatun thayyibatun warabun. Nah, yang penting yang perlu saya sampaikan di sini ini adalah ada kalimat Abbas yang menggetarkan hati saya, Beliau mengutip ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Kahfi ayat 35. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamahu min ladunna ilma. Ini adalah kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Abbas menyabdakan begini, kalau seorang nabi saja yang bisa berkalam sama Allah, yang memiliki mukjizat, masih diperintahkan untuk berguru, apalagi yang bukan nabi, apalagi hanya ustadz, apalagi hanya kiai. Kalau seorang nabi saja diperintahkan untuk berguru, diperintahkan untuk memiliki guru, apalagi kita yang bukan nabi. Berarti kita dan panjenengan semuanya ini harus punya guru. Siapa gurunya? Fawajada abdan. Maka ditemukan Musa itu abdan kepada seorang hamba. Ingat, abdan ini kalimatnya satu, mufrad. Jadi untuk guru rohani itu cuman satu. Dan ternyata gurunya itu bukan seorang nabi, hanya abdan, seorang hamba min ibadina, dari bagian hamba-hambaku. Ternyata walaupun dia memiliki posisi yang paling tinggi sebagai nabi, kalau ada guru mursyid yang bisa menunjukkan ada perintah di situ, maka dia harus berguru. Nabi itu terus berguru, apalagi kita. Nabi itu berguru kepada seorang hamba. Sekarang ini banyak orang yang merasa pinter, tidak usah berguru. Katanya, sabdanya Abbas, walaupun dia punya ilmu bisa melayang di udara, bisa berjalan di atas lautan, tetap harus punya guru. Ini kisahnya. Abdan min ibadina. Terus apa lanjutannya? Atainahu. Kalimat hu. Atainahu. Aku berikan hu itu rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisiku. Maka ketika seorang itu memiliki seorang guru, kemudian menyampaikan kalimat hu, atainahu rahmatan min indina, maka hu itu adalah merupakan rahmat yang langsung dari sisi Allah. Karena rahmat itu bisa melalui sistem, tapi rahmat kepada orang yang berguru itu adalah rahmat yang langsung dari sisi Allah. Ya, lanjutan. Ketika menemukan seorang guru, abdan satu aja. Maka ketika kita menemukan satu guru, sudah jangan tole-tole, jangan tanya-tanya. Mantapkan kepada satu guru itu. Karena sebagian besar daripada murid-murid thariqah ini masih ragu, masih bertanya ke sana, bertanya ke sini, apakah cocok dengan dirinya. Ini
atainahu rahmatan min indina. Kemudian setelah mendapatkan guru, mendapatkan rahmat, wa 'allamahu, dan aku berikan ilmu hu itu. Wa 'allamnahu, dan aku berikan ilmu hu. Alhamdulillah. Min ladunna ilman, dari ilmu laduni, ladunilah. Nah, dari ilmu itu, ikhwan wal akhwat kalian, maka akan terbuka. Saya menerima ayat ini cukup bergetar, ini jalannya thariqah yang sebenarnya. Insya Allah kalau jamaah ikhwan wal akhwat al-kumal ini sudah mendengarkan bolak-balik masalah ini. Tetapi kalau ini direnungkan, Masya Allah, kalau dilaksanakan, ini akan mendapatkan sesuatu yang selama ini kita cari, dan seorang hamba. Oleh karena itu, walaupun bagaimanapun pintarnya kita bisa menembus rasa, kita bisa mengucapkan, berkata dengan jiwa, kita bisa berkomunikasi dengan rohnya orang-orang, bahkan bisa berkomunikasi dengan Allah. Nabi Musa itu tetap berguru. Nah, kalau orang biasa tidak mau berguru kan kebablasan itu. Itu yang pertama yang saya tangkap. Kemudian sohbah subuh kepada Abbas. Beliau mengutip kalimat ayat an'amta alaihim. Tentu saja kita muridnya sudah dianggap paham ayat sebelumnya. Ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus kemana? Tentu jalan lurus ke Allah. Allah membocorkan di mana jalan lurus itu. Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang mendapatkan nikmat an'amta alaihim. Dan Allah mengatakan bahwa walaupun dia mendapatkan membaca an'amta alaihim sampai jutaan kali, sampai miliaran kali bacaan an'amta alaihim, tidak akan menemukan an'amta alaihim kecuali ditalqin. Orang yang ditalqin ini, alhamdulillah, ini adalah merupakan pertanda bahwa kita ini sudah ikut an'amta alaihim. Nah, an'amta alaihim ini kalau diteruskan, hati-hati. Keyakinan ini bisa berubah, bisa menuju ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak ikhwan di Al-Mu'affiq ini ketika sudah aktif kemudian tidak aktif, dia mengatakan saya lagi tersesat. Awas, hati-hati jangan masuk ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kenapa begitu? Karena yang dicari di thariqah tidak ditemukan. Saya ini punya hutang banyak, tidak ada yang bisa bantu. Saya masuk thariqah barangkali dibantu. Ketika mengamalkan thariqah 1 bulan, hutangnya tambah banyak. Nah ini banyak sekalian. Ini sebenarnya saya cuma menyampaikan aja apa yang diminta oleh beliau untuk memberikan oleh-oleh dari Sirna Rasul. Sebenarnya banyak lagi yang
disampaikan oleh beliau, karena cukup lama kemarin itu pada waktu sholat beliau menyampaikan tentang mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain beliau juga ganteng, alim, juga beliau punya jabatan di dunia dan akhirat. Beliau aktif di NU, aktif di MUI, aktif di bidang dakwah bagian itu. Ada masjid-masjid Surabaya, Gresik membutuhkan imam, khatib, minta sama beliau yang ngasih. Nah kalau yang Mustafa yang di sini bisanya cuma beli makan mana. Alhamdulillah beliau syukur, beruntung kita semua bisa berkumpul dengan beliau di antara alladzina an'amallahu alaihim. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara seperti yang baru disampaikan oleh beliau, sebenarnya porno. Jadi kalau diungkap masuk seperti ini, takut yang mendengar sabar. Tahu sabar? Sawanan. Jadi terpanjat. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh beliau, kalau di Al-Quran ini sampai tembus kanan kiri, keluar masuk dikasih tahu, ditanya lagi, ingat, tanya lagi, hilang lagi, karena keseringan. Karena mulut ini mulai pertama ini baru semalam ini 2 orang belum tahu isinya apa, oleh-olehnya dari apa, ternyata ini di antaranya ada apa semalam. Alhamdulillah. Dan sangat tahu apa ternyata wa'alimna wa'atayna. Dulu belum ada. Ini sedikit lagi. Begitu Allah menyampaikan ini, inna anzalnahu, tidak ada. Jadi bahan tertawaan ini Mustafa disusun di mana? Apa yang disampaikan? Dikira omongan cuan. Alhamdulillah saya barusan begitu Habib Samsul menyampaikan seperti itu, bahagia yang tiada kata bahasa Indonesia candang betul ya, bunga rasa. Karena rasa itu sudah dikasihkan juga kepada beliau yang tadinya sulit karena masih di sini. Mulut ini sudah ngoceh dari dulu, cuman banyak yang tidak mengerti juga. Jadi dekat bukan milimeter, jauh bukan jauh karena jauhnya hati, dekat karena dekatnya hati. Begitu waman dakhalahu kana amina. Sudah dari mulai teriak-teriak. Wala apa yang dimaksud? Saya teriak, kalau masuk Masjidil Haram aman, ternyata di dalam Masjidil Haram masih banyak copet. Lagi mau cium Hajar Aswad, kecopetan, kena silet lagi. Di dalam Masjidil Haram terjadi ledakan. Wa man dakhalahu kana fihi maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Ini kalau bahasanya Habib Samsul, bahasa hati ini bergetar dari dulu. Di semalam juga. Kenapa? Pertanyaan tadi malam sama Iwan yang hadir, kenapa kok begitu dan bisa begitu dan kenapa? Bingung mau jawab apa?
Maka begitu dulu saya menerima talqin pertama dari Abah Ros, Abah nunjuk kalau ini nolnya dulu, sekarang baru bikinnya. Itu terperanjat saya karena saya merasa diolok-olok sama guru saya yang mengantar saya ke thariqah ini, Haji Dodi Firmansyah, adiknya Haji Dandan. Haji Dodi Firmansyah, kalau di Jeddah saya panggil Abdul Rahman. Beliau santri dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau pernah dilihat di YouTube kan, itu bukan saya yang ngomong, Abah. Bukan saya yang ngomong, saya santrinya Syekh Muhammad. Bukan, tidak pernah mendengar aku. Tidak pernah. Cuma yang ngomong itu para kekasih Allah. Seperti saya di Sintarasa, ada orang tanya, hei, ini sebentar, hei. Jadi saya begitu disuruh tampil ke video, baru kamu suruh. Saya sampaikan, saya bukan kiai. Kalau bapak ibu para kiai ustaz cari saya di rumah saya, Kiai Mustafa mana? Tidak ada. Kalau cari Mustafa Supir Munir mana? Mesti ditunjuk. Karena tidak ada orang yang menyebut saya kiai, karena saya bukan kiai. Yang manggil saya kiai hanya Abah Gaus. Yang manggil saya kiai hanya guru saya sendiri, guru roh saya, guru mursyid saya, yang tidak mau saya berselingkuh dengan yang lainnya. Begitu saya cerita yang terhadapnya. Kalau Abah sadar manggil kiai, bagaimana dengan kita? Kata si penjual, kopi, ada saksi hidup semua. Begitu. Jadi alhamdulillah bahagia di antaranya. Jadi kalau mau menjelaskan tentang itu, nanti ngeri saya kalau mencerita di sini. Jadi kalau mau bincang santai seperti itu, 3 malam, 3 bulan duduk, tidak ada yang bergerak, siap. Langsung dipelajarin dulu. Hanya buku belajar dulu. Jadi kalau bicara tentang itu sangat banyak. Nah, beliau baru ketemu wa'allamnahu fawajada 'abdan min 'ibadina wa atainahu rahmatan min 'indina wa atainahu. Kalau hujah siapa dia itu yang itu hamba Allah itu dikasih rahmat, itu yang dimaksud. Tidak terfokus wa atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu. Kalau pemaknaan Al-Quran saya tidak mau menurut otak saya, tapi saya memahami dengan rasa. Rasa itu saya tidak punya, tapi rasa itu ditanam. Yang kita rasakan sekarang itu adalah rasa-rasa yang sudah nyambung, yang dari sananya sir. Begitu. Jadi kalau dibahas takut, kata ini waktu sudah ke apa, ada ponakan saya kejang-kejang sawan, ditanya sama abang, sama ini yang duduk ini, kenapa itu? Kata abang, itu bang sawan ipak. Sawan ipak kan? Sawan ipak apa? Enggak tahu. Tanya mau bahasa apa saja sampaikan sawan ipak. Jadi sawan ipak itu step sawan ipak. Alhamdulillah daripada tidak menjawab. Jadi diantaranya alhamdulillah rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, nikmat-nikmat itu tidak akan bisa dimiliki kecuali dengan talqin. Talqin lagi, talqin kan untuk orang yang sudah mati. Benar itu tidak salah. Ayo.
talqin itu untuk orang yang akan mati. Apalagi yang akan mati saja harus, apalagi yang sudah mati. Gitu. Kata Abah, bagus. Itu bagus. Mudah-mudahan bagi orang yang belum menerima talqin di masa hidup. Saya tahu sampai sekarang bertahun-tahun saya masih terfitnah gara-gara dulu nenek saya meninggal. Saya mohon maaf kepada para kiai yang hadir dan masyarakat. Ini saya tidak usah ditalqin. Aduh, dibilang Wahabi, dibilang Syiah, itu akibatnya itu karena azab. Jadi ikhwan jangan sok berani ya. Kalau bukan lingkungannya, tidak usah ikutin adat daripada jadi fitnah. Bukan untuk itu. Saya kata takdiman ke guru. Takdiman karena yang bagian orang yang belum menerima sudah menerima, pulangnya sudah pulang dengan dikir. Mulut sudah tidak mampu berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah tergantung karena pada waktunya ini sudah tidak mampu lagi. Tapi hati jelas dari gerakan, ada tangan yang bergerak, ada ini dengan irama ini. Makanya talqin, begitu talqin tidak akan lagi terpisah dengan kita, tidak nunggu di teriak-teriakin, dibawa sendiri. Karena sudah malam, kasihan udah jam 10, karena juga ada yang mau talqin ya. Ini ikhwan dari Kasih dan saya dari Madura. Cari dikir ini, cari alladzina an'amallahu alaihim. Siapa an'amta alaihim? Abah. Saya cari ke Tasikmalaya, bertemulah dengan Abah Hanum, dengan diantar Abah Gaus. Abah Hanum pulang, saya bersama Abah Gaus. Begitu. Dia di sana, dibawa ke Jeddah. Beredarlah thariqah ini di Jeddah, Madinah dan Makkah. Tidak ada yang dikir keras, saksi hidup. Saksi hidup dikir keras la ilaha illallah di Masjidil Haram, dikelilingin oleh askari polisi, cuma tidak ada yang bergerak. Makanya jangan gegabah bilang saya Wahabi, mana ada Wahabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mah berperang. Kalau tadi kan Kiai Samsul kan ciri khasnya itu selalu apa? Guyonannya Gus Dur. Cuman yang menyampaikan itu wali Allah, tetap manakib. Karena para sholihin disebut dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus shalihina kibar. Jadi nyebut Gus Dur sudah kita dapat pahala, dengan menyebut beliau kita mendapat ampunan. Nyebut Sunan Ampel, nyebut gampang banget. Kalau urusan pahala sih gampang. Cuma untuk memelihara pahala itu supaya jangan tercapik, jangan kena KPK, kena KPK, kena di ngomongin orang ini diambil, ditransfer. Aduh, kerja capek-capek, mana pendapatan habis, ditransfer kepada orang lain. Semoga menambah keistiqomahan. Sebelum itu sekalian talqin. Menunggu ya. Ayo langsung. Ayo.